siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa statistika yang saya cintai, yang berbahagia. Untuk kali ini kita webinar lagi mempresentasikan hasil-hasil perancangan sistem yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita kita upayakan bisa lebih bermakna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian catatan yang kedua, ini adalah tatap muka kita terakhir untuk semester ini, dan nanti mungkin pekan depan sudah mulai ujian, mungkin sesuai jadwal aja, saya ngikut saja. Nanti ujiannya juga dari seluruh yang kita sudah ikuti aja dari awal sampai akhir ini kan, kita ngikutin semuanya materi yang disajikan. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti kuliah saya seluruhnya, materi sudah dibaca, semua webinar diikuti, itu ya ujian pasti tidak akan susah, karena yang soal-soal ujian yang saya sampaikan pasti nanti sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari semuanya. Baik, Adik-adik, ini ada pada sesi webinar kali ini kita ada 3 presenter utama ya. Presenter utama dari kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ini kelompok 4 sudah siap. Ini kita persilahkan ya. Silakan ya teman-teman. Ini yang sudah hadir ada 20 tambah 4 itu berarti berapa? 26. 26 dari 33 ya. Ya berarti ada teman-teman kita yang 7 orang masih nggak bisa gabung, belum online ya. Nanti mudah-mudahan di tengahan bisa gabung juga. Baik, silakan kepada Mbak Putri, Mbak Suci, Mbak Maulina, Mbak Hayu, siapa ketuanya, siapa yang moderatori di awal, saya persilakan. Ya, langsung para panelis di-on-kan mic-nya dan langsung berbicara. Dengar ya suara saya tuh? Dengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Silakan mempercepat waktu ya, biar kita nggak terlalu ramai, biar efektif waktunya. Iya. Putri, tolong PPT. Ya. Ya, silahkan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang implementasi manajemen pada sistem pendaftaran pasien. Ya, lanjut. Kelompoknya ada saya, Kusuma Hayu Firdaus, 2 Putri Wahyu Utami, 3 Maulina Nur Anissa, 4 Siva Alfiani, 5 Suci Handayani. Ya, kelompok 4 ini akan membahas tentang implementasi sistem manajemen. Next, Put. Implementasi manajemen itu tujuannya kita merancang adalah bertujuan untuk mempermudah pasien dalam mengakses rumah sakit atau klinik dan mendapatkan akses pelayanan yang lebih cepat untuk bertemu dokter. Terus, manajemennya sendiri pada pendaftaran pasien rawat jalan yaitu ini untuk bagannya
Itu ntar ada pendaftaran pasien, ada pasien, terus ada pendaftarannya, kita mau mencari dokternya, poli, terus data penyakitnya, rumah sakit, atau kliniknya. Nanti akan dijelaskan ke slide berikutnya oleh Putri Wahyu Utami. Kepada Mbak Putri dipersilahkan. Yang pertama adalah data penyakit. Yang pertama nanti pasien akan ditanya berat badan, tekanan darah, riwayat penyakit, dan keluhan pasien. Untuk poli ada beberapa macam. Yang pertama adalah poli dalam, poli anak dan ibu, poli kulit, poli jantung, poli bedah, poli saraf, poli mata, dan poli THT. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh setelah pasien memilih poli yang diinginkan, pasien akan ditampilkan menu pilihan dokter. Di dalam menu pilihan dokter terdiri dari nama dokter, gelar dari dokter, usia, lama bekerja, email untuk menghubungi dokter, serta tarif pengobatan. Selanjutnya, setelah itu akan menu layanan admin, di mana admin ini akan menangani sebelum ketemu dokter. Di sini ada nama admin, jabatan dari admin, serta tanggal lahir. Selanjutnya, untuk pasien tersebut akan mengisikan nama pasien, alamat, lalu umurnya. Kemudian pada menu rumah sakit, di situ akan dicantumkan nama rumah sakit atau kliniknya, lalu alamat dari rumah sakit tersebut, kemudian jarak antara rumah sakit dan rumah pasien, kemudian dokter spesialis yang tersedia pada rumah sakit tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan mesin antrian yang berbasis web. Kelebihan yang pertama yaitu akses di mana saja dan langsung. Kemampuan dari mesin yang keempat, dan yang kelima melalui media sudah memiliki standar WAP, Wireless Application Protocol. Next. Selanjutnya, ada kelemahan penggunaan mesin antrian yang berbasis web. Yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, data informasi pasien yang dirasa kurang. Yang ketiga, yaitu konsultasi atau masalah saat sedang mengakses. Dah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, untuk itu adalah untuk implementasi dari rancangan untuk pendaftaran pasien. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau menanggapi dari hasil kelompok 4? Silakan teman-teman kelompok lain, 1, 2, 3, 5, 6. Memberikan satu orang setidaknya, memberikan boleh apresiasi, boleh pertanyaan, boleh kritikan. Silahkan, ini mungkin saya suruh dulu nih siapa nih, kalau nggak disuruh tuh susah nih teman-teman. Mana ya daftarnya nih? Nah, daftarnya dari Nova Mustika. Mbak Nova ada nggak Mbak Nova ya? Coba kita cari Nova. Ada Nova.
Mbak Nova, saya suruh tanya. Halo Mbak Nova, silahkan. Nova Aryani. Mbak Nova, silahkan. Halo Mbak Nova. Ya, silahkan Mbak Nova. Pak, ini Pak. Oh, nih, ya. Mbak Nova, silahkan Mbak Nova. Ya, menanyakan Pak, Ya, untuk silakan. implementasi pada tim pada rumah sakit ini, tadi kan diberikan email untuk menghubungi dokter. Apakah email itu sudah efisien begitu? Apakah dokter langsung merespon atau bagaimana? Gitu. Ya baik, ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau ini ada satu lagi nih Mbak Eka Febri nih. Coba Mbak Eka Febri bicara aja apa teksnya mau dibaca? Eka Febri, mana Eka Febri, saya suruh langsung aja bertanya. Silakan Mbak Eka Febri, on mic-nya. Oh iya Pak, Ya. saya ingin bertanya, mengapa sistem penebusan obat tidak dimasukkan dalam rancangan tim di rumah sakit? Padahal untuk sekarang sistem penebusan obat sudah sangat canggih dan kadang bisa langsung diantar ke rumah pasien. Harusnya dimasukkan, mungkin lebih ke tanggapan saja. Terima kasih. Ya, ya. Baik, langsung aja nih dua dulu ya. Silakan teman-teman panelis yang mau memberikan tanggapan dari dua respon teman-teman tersebut. Ya, silakan. Mau siapa Mbak Ayu? Jangan langsung aja, langsung tembak. Mbak jawab. Mbak Sipa, Mbak Suci, Mbak Ayu, Mbak Maulina. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Novita sama Mbak Eka. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Eka ya. Mengapa sistem penebusan obat tidak dimasukkan dalam rancangan SIM di rumah sakit itu? Karena kita awalnya hanya berpikirnya merancang bagian untuk pendaftarannya, untuk kayak kita mendaftar terus nggak usah ngantri ke rumah sakitnya dulu. Jadi kita nggak berpikir untuk penebusannya gitu Mbak. Jadi hanya untuk pasiennya. Kan daripada ngantri lama, terus kadang udah ngantri lama, terus ada orang yang datang ke situ karena udah diantriin gitu kan kasihan. Jadi mending kita membuat rancangan ini biar semua bisa mendaftar dari rumahnya masing-masing gitu. Kelompok saya ada yang mau nambahin? Cukup yuk. Cukup yuk. Ya, mulai tadi Gimana ada. Mbak Eka? Ya. Oh iya, terima kasih. Ya, Mbak Eka, terima kasih. Ya, baik, Mbak Novi, ini pertanyaannya Mbak Novi tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, yang dari Novita, apakah mengirim email ke dokter tersebut efisien atau enggak, itu tuh awalnya kita ngirim kayak keluh kesah, bukan keluh kesah sih, kayak tanya ke dokter lewat email. Terus itu yang menerima atau ngolah itu adminnya, baru dari admin akan disampaikan ke dokter. Seperti itu. Ya Mbak Novita, baik. Ini Mbak Novita sama Mbak Eka tanya, kita mungkin kasih waktu lagi, satu sesi lagi ya pertanyaannya. Tadi Mbak Eka tuh kelompok berapa tadi Mbak Eka? Eka Febri itu kelompok berapa tadi Mbak Eka ya? Saya kelompok 6, Pak. Oh, kelompok 6. Oh, kelompok 6 Mbak Eka ya. Baik, saya dari kelompok 3 nih. Silakan salah satu kelompok 3 nih. Siapa? Almafiroh apa siapa? Coba. Siapa nih saya carikan nih. Harus tanya kelompok 3 salah satu. 1, 2, 3. Mbak Cendi aja. Cendi ada nggak? Ada nih. Mbak Cendi. Kalau nggak apresiasi boleh Mbak Cendi. Cendi Mbak apa Mas? Mbak ya? Enggak, Pak. Silakan Mbak Cendi. Ya, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk diagram use case pada pendaftaran pasien rawat jalan itu kayak gimana? Udah, Pak. Makasih, Pak. Diagram use case untuk pasien rawat jalan. Satu orang lagi pertanyaan ya, catat saya ada ya. Dari kelompok 5 nih.
Risma ada nggak Mbak Risma tadi? Coba Mbak Risma. Mbak Risma ada nggak? Coba Risma. Mbak Risma ada, Mbak Risma ya. Mbak Risma silahkan. Bicara apa aja. Ya Pak, mau Ya. tanya. Tadi kan di kelemahan disebutin nggak ada fitur konsultasi. Tapi tadi pas buat mengirim email ke dokter, tadi Sasa jawab itu buat tanya-tanya ke dokter. Buat konsul itu gimana ya? Ya, baik. Itu ada antagonis dua masalah ya. Baik, itu dua pertanyaan dari Mbak Risma sama tadi satunya dari Mbak siapa tadi kok udah mundur. Ah ya, Sandy. Ya, Sandy ya. Ya baik, silakan jawab. Untuk Mbak Risma tadi maksud di kelebihannya, di kekurangannya itu fitur yang buat pelapor itu bukan buat pelapor kayak itu salah di kita soalnya itu harusnya fitur kayak pelaporan kalau terjadi error dalam fitur kita gitu. Itu belum ada yang buat pelapornya, itu jadi kelemahannya. Ya, silakan lanjut. Itu Mbak Risma nanti kalau kurang puas bisa on mic lagi, bilang lagi. Silakan. Tadi ada satu lagi pertanyaan tadi dari Mbak Sandy. Yang mau jawab Maulina, Suci, Sipa, Putri, siapa aja ya. Silakan siapa aja. Tidak harus utrek-utrek ya. Untuk pertanyaan yang dari Sandy, itu kan nanya diagram Zigzag buat pasien yang rawat jalan. Jadi kalau yang buat pasien rawat jalan tuh kayak nggak pakai rancangan aplikasi kayak gitu, jadi langsung ditangani dari rumah sakitnya. Nah, ini tuh aplikasinya buat pendaftarannya aja. Seperti itu. Ya baik, ini aplikasi untuk pendaftaran aja. Tadi juga mungkin konsultasi awal. Ya ini perancangan ya. Nanti memang perancangan boleh dibatasi ya, biar biar betul-betul fokus. Nanti untuk pengembangannya bisa tambah ya aplikasi ini. Ya baik. Ini tidak mau buka sesi pertanyaan lagi apa? Cukup Mbak. Mbak Hayu, Mbak Sipa, Mbak Suci, Mbak Putri, Mbak Paulina. Mau buka pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup, Pak. Kalau ada masih pertanyaan dari teman-teman, nggak apa-apa. Oh ya, baik. Ya, masih ada yang teman-teman, atau angkat hand langsung teman-teman yang mau tanya. Klik raise hand, toh. Klik langsung biar saya persilahkan bisa bicara. Halo Mas, Mbak. Mana Masnya? Ya. Siapa yang mau tanya lagi? Udah cukup? Teman-teman? Ya. Nampaknya tidak ada yang ini, tapi jangan tidur ya teman-teman ya, nanti yang lain pada tidur. Baik teman-teman yang berbahagia, itu terima kasih kepada kelompok kelompok 4 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan setidaknya teman-teman sudah memahami bagaimana merancang sebuah sistem informasi. Ya, ke depan kalau jadi manajer pasti harus punya rancangan untuk sistem yang dipimpin kita, sistem yang digunakan oleh lembaga yang kita pimpin tersebut. Baik, terima kasih. Kita beralih ke panelis, biar jadi panelis aja di sini posisinya nanti. Cuma nanti bisa mic-nya di unmute. Silahkan kata terakhir, siapa yang mau menyampaikan kata terakhir? Ya, terima kasih dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ini yang panelis biar ikut di sini ya, di depan semua. Cuma nanti mic-nya di mute aja. Nanti kalau mau tanya bisa untuk kelompok lainnya bisa langsung di on mic-nya. Baik, saya akan nyari dulu teman-teman nih. Saya masukkan panelis kelompok 5 ya. Bernardino, ada Bernardino ya. Coba.
Berna, belum kelihatan. Atau namanya siapa tuh ya, teman-teman ya, coba. Novita, tadi Novita sudah ada ya. Novita, Mbak Novita Aryani, ya saya pindah jadi panelis. Ya silahkan Mbak Novita, teman-temannya siapa lagi nih? Arini Rizky ada ya? Arini Rizky ada, saya pindahkan jadi panelis. Terus Risma, tadi Mbak Risma tadi sudah ada ya. Risma, saya pindahkan jadi panelis. Mbak Novita, Mbak Arini, Mbak Risma, Pak yang mau share PPT siapa? Ini satu lagi Pak, Milenia. Agi juga ya? Agi kelompok pindah. Agi juga tuh? Agi, iya. Nah, Milenia. Arini sudah belum sama Arini? Coba Arini. Belum. Jadi Rizky tadi sudah Rizky. Arini Rizky Wahyu tadi sudah ada belum? Sudah, Pak. Arini Rizky, yang belum siapa? Bernardino nggak kelihatan di Ber nggak nyambung, apa namanya siapa Mbak Bernan? Mas Bernan. Brian. Iya Pak, Brian. Brian ya? Iya. Brian belum ada. Belum nyaut Brian. Brian Kopong, apa namanya Kopong? Kok nggak ada tuh, nggak ada nama. Mas Brian tulis chat atau apa kalau sudah hadir. Bisa saya masukkan panelis. Baik, udah semua nih belum? Yang ada, yang sudah hadir, kelompok 5. Udah ya? Yang mau share siapa? Yang mau share Mbak Agi? Saya, Pak. Milenia, Pak. Milenia ya, baik. Milenia Ya. saya jadikan co-host biar bisa share. Ya, ya silakan Mbak Milenia, silakan dimulai aja langsung. Mbak Milenia sudah bisa share. Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni implementasi sistem informasi manajemen pada pendaftaran. Ya, ini beranggotakan 1. Milenia Winadia Putri, 2. Arini Rizky Wahyuningtyas, 3. saya Novita Aryani, 4. Risma Novinda Putri, dan yang terakhir ada Agi Khairunisa. Next. Sebentar. Ya, yang pertama apa itu SIMAK? SIMAK itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan, yang mana itu ada sebuah sistem yang digunakan dalam registrasi dalam pembuatan berkas kependudukan seperti EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, serta pengesahan berkas kependudukan lain. Tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, registrasi dilakukan secara online agar tidak terjadi kerumunan di kantor Dispenduk Capil setempat. Sistematika SIMAK-nya yaitu seseorang daftar online dulu di website SIMAK, kemudian menginput data pribadi, kemudian terdapat informasi berkas yang harus dibawa, kemudian mendapatkan nomor pendaftaran. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian nomor pendaftaran tersebut dicetak dan datang ke kantor Dispenduk Capil sesuai tanggal yang tertera. Untuk kartu keluarga, prosesnya yaitu input data, processing, kemudian output. Untuk EKTP yaitu rekam foto dan sidik jari, processing, serta output. Untuk akta kelahiran,
input data, processing, dan output. Kemudian data tersebut masuk ke database kependudukan dan berkas dikirim via pos atau JNE atau JNT ke alamat masing-masing. Selanjutnya Untuk pengelolaan informasi terkait aplikasi dan infrastruktur. Di sini ada software yang pertama, aplikasi SIMAK, yang kedua aplikasi perekaman dan pencetakan IKTP, yang ketiga adalah aplikasi data warehouse. Untuk hardware-nya ada server SIMAK, server IKTP, yang ketiga ada PC silent, fingerprint, iris, kamera, signature pad, card reader, printer dokumen, printer IKTP. Untuk jaringan sendiri memakai modem, router, switch, kabel LAN, atau WAN. Untuk dukungannya sendiri ada ruang DC, ruang operator, daya listrik, UPS, dan modulir. Untuk brandware-nya sendiri ada ADB dan operator. Selanjutnya, sistem informasi manajemen di Dapil sesuai level manajemen. Yang pertama ada kepala dinas, yang kedua sekretaris, kelompok jabatan, yang ketiga ada subak perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, yang keempat ada bidang pengelolaan, pendataan, pelayanan pencatatan sipil, pemanfaatan data, dan inovasi pelayanan, dan yang terakhir ada masyarakat, serta seksi-seksi pelayanan. ya, selanjutnya ada manfaat SIMAK. Yang pertama, dengan konsolidasi data kependudukan, maka data dari kecamatan atau kabupaten akan dikirim ke pusat melalui server, sehingga data akan saling berkaitan dan berhubungan, sehingga dapat mendukung satu dengan yang lainnya untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemegang kebijakan baik pusat maupun daerah. Kemudian ada data dari aplikasi SIMAK tersebut juga terintegrasi dengan puskesmas atau rumah sakit dalam pembuatan akta kelahiran. Dengan begitu, pemanfaatan yang optimal dari sistem informasi berbasis komputer akan mampu mencatat detail kegiatan yang terstruktur dalam pendukung keputusan. Kemudian, memudahkan masyarakat dalam mengurus berkas kependudukan. Terlebih lagi sekarang kan sedang terjadinya COVID-19, jadi bisa untuk menghindari kerumunan untuk memutuskan rantai penyebarannya tersebut. Selanjutnya yaitu kendala pada SIMAK ini. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk diberlakukannya sistem SIMAK seperti koneksi internet, smartphone atau PC, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya sosialisasi pemberlakuan sistem SIMAK sehingga masih banyak masyarakat yang datang langsung tanpa mendaftar online. Dan selanjutnya, terbatasnya sumber daya manusia yang handal dalam IT. Yang keempat itu keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang kelima, pengiriman email verifikasi membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya, server down karena banyaknya pengakses pada SIMAK. Dan yang terakhir, jaringan internet harus mendukung untuk mencetak nomor pendaftarannya. Terima kasih. Stop share dulu Mbak Milenia. Ya, baik teman-teman, itu nanti yang dari kelompok 4 ya, kalau mau tanya langsung on mic, yang karena udah posisi di depan di panelis. Yang kelompok lainnya silahkan, apa harus saya tunjuk kayak tadi ya? Kelompok 1, 2, 3. Ini ada yang cowok nih, Mas Asrori, udah lama saya nggak dengar suaranya. Mas Asrori, silahkan, mic-nya di on. Kalau kameranya mau di on, boleh hidup. Ya, mic-nya aja dulu, nggak apa-apa lah. Mas Asrori, silahkan. Mas Asrori Gufron, halo. Mas Asrori, silahkan di on-kan mic-nya.
Malah ini, malah lari. Mana lari Mas Asrori? Kenapa lari? Sama Mbak Wiwi Setiani. Mbak Wiwi, silakan Mbak Wiwi. Ya, Iya Pak, silakan. itu untuk slide yang alur tadi bisa dipaparkan nggak? Alur yang Yes, ya coba nanti ya dilihat ya, yang ada slide alur bisa dipaparkan enggak ya teman-teman panelis ya, Mbak Risma, Malenia, Mbak Arini dan teman-teman. Ya baik, Mbak Wiwi. Ada lagi Mbak Wiwi yang mau ditanyakan? Iya, soal slide tadi Pak belum jelas. Ada belum jelas, mau nambah pertanyaan lagi enggak? Itu aja. Enggak. Iya. Ya baik, nanti bisa di-mute ya mic-nya saya tekan. Sekarang Mbak Prisi tadi peserta bukan ya, kelompok kemarin ya. Mbak Prisi, silahkan. Mau tanya apa Apa apresiasi boleh, Mbak Prisi. Mas Asrori tadi sudah saya suruh tanya Mas Asrori. Mbak Prisi, silahkan Mbak Prisi dulu. Di-on-kan mic-nya Mbak. Ya, silahkan Mbak Prisi. Hadir, Pak. Ya, silakan mau apresiasi, mau tanya mau apa? Saya mau bertanya terkait efektivitas dari aplikasi atau sistem SIMAK itu sendiri ada di bagian mana? Terima kasih. Ya, efektivitas SIMAK. Nah, ya catat ya teman-teman panelis. Mas satu lagi Mas Asrori. Saya kepengen suaranya Mas Asrori. Halo. Di-on-kan mic-nya Mas Asrori. Ya, silakan. Ya, Pak. Silakan. Mau tanya, mau apresiasi, boleh. Mau tanya Pak, itu loh Pak, ya. efektivitas yang digunakan dalam itu tadi itu loh Pak yang dijelaskan, sudah efektif apa belum untuk masyarakat itu loh Pak? Ya ini udah, kalau nanti diterapkan itu lebih efektif ya, hampir sama dengan Mbak Prisi tadi ya. Ada lagi? Ya Pak. Ya, ada tanya lagi? Dan apa itu penyampaiannya sudah bagus Pak? Semuanya bagus ya. Nah. Ada lagi? Terus apa itu? Mungkin penulisan PPT-nya kan ada yang typo gitu loh Pak, kayak ada yang salah, ada yang kurang gitu. Bisa diperbaiki. Ya baik. Salah ketik pada penulisan presentasi ya. Iya. Ya. Soalnya kan mau dipresentasikan gitu Pak. Ya. Yang baca. Ya. Baik, itu apresiasinya dari Mas Asrori dan pertanyaannya tadi mendukung juga pertanyaan Mbak Prisi. Baik, sementara itu dulu yang tanya, nanti kita buka sesi itu ya Mbak. Kita buka sesi kedua. Silakan di-mute Mas Asrori mic-nya, nanti bisa teman-teman panelis silakan menjawab, ada 3 orang penanya tadi. Silakan langsung saja. Saya share PPT-nya dulu ya. Silakan. Ya, tadi slide ketiga kayaknya mungkin ya yang ditanyakan Mbak Nay. Iya. Slide ketiga. Ya, baik, silakan. Kita tuh daftar online dulu di website SIMAK. Nanti setelah daftar, di pendaftaran itu menginput data pribadi. Setelah menginput data pribadi itu, muncul informasi untuk berkas yang dibawa ke Dispenduk Capilnya. Kemudian kita dapat nomor pendaftaran. Kemudian nomor pendaftaran itu dicetak dan kita bisa datang ke kantor Dispenduk Capil sesuai tanggalnya, sesuai tanggal yang ditentukan ya. Berarti maksud dari SIMAK ini tuh cuma ini ya buat daftar gitu? Iya, pendaftaran doang. Iya, pendaftaran. Tapi enggak, pendaftaran kemudian juga kan untuk pembuatan administrasi kependudukan kayak kartu keluarga, EKTP, kemudian akta kelahiran itu bisa dilakukan secara online. Jadi kita nggak perlu datang ke Dispenduk Capilnya. Biasanya kan
sebelum ada COVID ini kan kita harus datang ke Dispenduk Capil kan. Oh iya. Oke, ngerti. Makasih, Put. Ya baik, kalau sudah bisa di stop share. Tadi ada pertanyaan berikutnya, silahkan dijawab. Ya. Dari Ya, Mbak Prisi. izin menjawab buat pertanyaan Mbak Prisi. Tadi kan udah efisien atau belum seperti itu ya. Jadi untuk ketika untuk masa pandemi ini untuk efisien atau belumnya itu sudah, karena kan ini untuk pendaftarannya kita tidak perlu datang langsung ke tempat dan kita tidak perlu mengantri. Nah, untuk pengambilan berkas pun kita nggak perlu ke sana lagi gitu. Kita tinggal tunggu di rumah, barang akan diantarkan seperti itu. Nah, jadi untuk lebih efisien atau tidaknya untuk saat ini efisien, jadi itu sebenarnya ini tuh pendaftarannya yang Mbak Blisi. Jadi untuk pendaftarannya kan jadi kita nggak perlu mengantri, karena kan biasanya kalau misalnya kita mau buat KTP aja contohnya eKTP itu pasti kan sering mengantri juga. Terus habis itu kalau di daerah saya untuk eKTP sendiri nggak langsung jadi juga kan, jadi nanti kita harus balik ke sana dulu buat mengambil. Nah kalau misalkan rumahnya mereka itu lebih dekat dengan kecamatannya, nah itu lebih dan dekat dengan Desduk Capilnya itu lebih gampang. Tapi kan kalau yang jauh-jauh kan kasihan, jadi itu lebih efektif sih menurut kelompok kami seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, teman lain silahkan dong, menambahkan. Dari tim panelis. Tadi termasuk jawaban Mas Asrori sekalian, tambahkan lagi. Iya Pak, izin menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Asrori tadi. Jadi SIMAK ini pada masa pandemi ini kan pandeminya kan dimulai dari bulan Maret kan, sekitar bulan Maret. Nah di bulan-bulan ini tuh sekitar bulan Maret, April sampai nanti sekitar bulan September itu tuh merupakan bulan itu ya, kalau ada yang tahu mungkin pernah dengar itu pendaftaran TNI Polri. Seperti itu kan biasanya kalau pendaftaran TNI Polri itu memerlukan berkas seperti fotokopi KKKTP seperti itu yang sudah dilegalisir melalui kantor Dispenduk Capil gitu. Jadi SIMAK ini tuh sangat efektif sekali teruntuk mereka yang membutuhkan pengesahan berkas dengan segera tanpa datang ke kantor Dispenduk Capil begitu. Seperti itu, Pak. Ya baik ya dari Mas. Udah kejawab semua belum ya? Udah ya? Ada yang belum? Udah ada semua ya? Ya baik, kalau sudah kita buka termin berikutnya. Termin berikutnya satu kali lagi ya. Apa sebentar, Mbak Ifah. Nah, Mbak Ifah yang paling dulu join tadi. Mbak Ifah, silakan Mbak Ifah. Mbak Ifah, Tresna. Saya minta tolong Tresna tanya. Tanya apa apresiasi boleh. Mbak Ifah dulu silakan. Mbak Trijah Rotun. Nah, bertiga nih. Silakan. Cuma mau mengapresiasi aja. Tadi PPT-nya cukup menarik walaupun tadi ada beberapa yang typo. Tapi tampilannya cukup menarik. Baik, ini apresiasi ada tampilannya cukup menarik katanya, bagus. Nanti juga bisa manfaat ya untuk kita semua. Mbak Tri dulu nih yang sudah on mic-nya. Mbak Tri Jahrotun silakan. Mbak Tri. Tadi itu pas penyampaian materi saya clock out, baru bisa gabung lagi. Iya, kira-kira ada saran, ada apa, Mbak Tri? Tadi pas saya nangkepnya itu presentasinya sudah baik sih Pak. Presentasinya sudah baik ya. Iya. Ya baik. Sekarang Mbak nggak ada tanya, nggak ada apa saran? Belum Mbak. Mbak Tresna nggak berani tuh Melayu. Tresna kok Melayu? Khotijah. Nah, Mbak Khot, silakan. Mbak Khotijah, mana Mbak Khotijah? Tadi saya suruh, silakan. Mana Mbak Khotijah?
Coba mana Mbak Khotijah? Silakan. On, mic. Mbak Khotijah, halo. Khotijah 30. Ya, Pak. Ya, silakan. Mau ngapresiasi aja, Pak. Apresiasi ya, bagus. Silakan. Menurut saya ini cukup membantu kan, soalnya saya juga tinggal di rumah saya di pelosok, terus jauh dari jalan raya. Jadi pakai aplikasi ini kayak memudahkan kita kan, Mbak. Jadi kita nggak usah susah payah datang ke tempat, cukup pakai aplikasi saja. Gitu sih. Ya, sangat dinamakan ya aplikasinya ya. Iya. Untuk kependudukan. Si Mbak Khot itu di mana sih pelosoknya, Mbak? Di Indramayu, tapi itu, Pak. Kecamatannya apa? Kecamatan Krangkeng. Krangkeng. Ya, Kecamatan Krangkeng. Ke utara apa ke selatan ya? Deket ini ya? Pokoknya deket Cirebon. Ada deket Cirebon. Ya. Itu kan maksudnya pelosok jauh dari itu, terus rawan begal juga kan, Mbak? Ya, banyak mangga tapi ya. Banyak mangga Indramayu. Baik, itu Mbak Khotijah ya. Sebenarnya saya tambah satu lagi lah yang dua. Mbak Iis mana Mbak Iis? Ada yang laki tadi Mas Kupro dong, Mas Asrori doang, Mas. Ada temannya lagi Mas Asrori ya, coba saya minta lagi pendapatnya. Mana Mbak Iis tadi saya suruh Mbak Iis. Mbak Iis. Nah, Mbak Iis silahkan. Tambah satu lagi Mbak Ani. Siapa ya tadi? Mbak Iis aja dulu. Mbak Iis silahkan. Iya Pak, kalau saya lebih ke apresiasi aja Pak. Iya baik. Jadi PPT-nya udah cukup baik, terus penyampaiannya juga lancar, mudah dipahami seperti itu. Nah, ya, baik. Kalau begitu udah bagus ya teman-teman. Ini tidak ada yang tanya lagi, akhirnya udah pada jelas. Tapi sudah sekian banyak yang mengapresiasi. Silakan kalau begitu panelis yang mau mengakhiri informasinya, maka closingnya, nah, silakan. Juga atas apresiasi teman-teman tadi juga begitu bagus. Silakan mungkin para panelis memberikan gift untuk teman-teman yang mengapresiasi. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas apresiasinya terhadap kelompok kami mengenai aplikasi SIMAK ini. Dan kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pembuatan PPT-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan sebentar yang tanya siapa ya? Tutup dulu yang tanya ya. Sebentar tanya ya. Oh, ini ya, Mbak Risma kelompok ya, panelis ya. Tadi yang tanya siapa? Mbak Wiwi, panelis bukan? Oh iya, Mbak Wiwi tanya ya. Ya baik, sekarang saya nambah lagi panelis kelompok berikut nih, siapa aja toh? Kelompok terakhir Isna, udah ada Isna ya. Isna, saya jadikan panelis. Ini yang sudah jadi panelis di depan biar aja ya, nanti biar Mbak Isna siapa lagi nih Mbak Isna? Eka Febri. Eka Febri, siapa lagi ya? Eka Febri. Anita Retno, mana Anita Retno? Halo Mbak Eka, Mbak Isna, yang mau jadi presenter siapa di ininya? PPT share. Saya Pak Eka. Eka ya. Eka, Pak. Mbak Eka saya nanti bisa share PPT ya. Eka tuh siapa lagi nih yang belum masuk nih teman-teman? Sebentar Eka, Anita, Tri. Oh tadi dia Tri ya, Mbak Tri Jahratun. Terus siapa lagi ya? Tri Jahratun, Mufida. Mbak Mufi, mana Mbak Mufi? Mufida tuh yang Mbak Mufi, satu lagi siapa? Tresna. Mana Tresna? Nggak ada Mbak Tresna. Tresna nggak ada. Yunita? Hah? Yuni? Yuni, namanya Yuni.
Yuni. Apa namanya? Siapa tuh? Nama lengkapnya siapa tuh? Tresiana Yunitasari. Nggak ada ya? Coba lihat ada teman-teman di grup Yunitasari. Nggak ada ya? Rasanya ya. Nggak masuk ya? Ya baik, nanti bisa kalau sudah ada biar bilang kita gabungkan. Ini yang sudah ada kelompok 5 sudah ada yang sudah hadir ada semua ya. Sudah saya menjadi panelis semua ya. Coba di on kan mic-nya semua panelis kelompok 6, maaf kelompok 5, kelompok 6. Mbak Anita, Eka Febri, Mufi, Tri sama Isna ya. Iya. 4 tadi Mbak Eka Febri sudah bisa share PPT. Silakan lanjut aja biar cepat selesai, nanti kita juga selesai gitu biar. Baik, silakan. Sudah terlihat di layar? Ya, sudah lihat. Ya, baik. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Berikut anggota kelompok kami, Deza Rotun, Isna Nur Azizah, Mufidatul Ulia, Tresian Yunitasari, Anita Retno Indriani, dan saya sendiri, Eka Fitriana. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Tri Zahrotun. Silakan. Yang pertama yaitu apa itu perpustakaan web. Perpustakaan web adalah kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan dan dapat diakses melalui web atau secara online. Kemudian apa itu tujuan dari perpustakaan web? Tujuannya yaitu yang pertama, mudah dan cepat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna sehingga menghemat waktu dan lebih efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, koleksi yang disimpan dalam bentuk digital atau elektronik dapat dirawat jauh lebih lama dibanding sistem penyimpanan non-digital yang banyak dipengaruhi oleh faktor alam, berdampak pada biaya pengadaan koleksi yang diminimumkan. Yang ketiga yaitu perpustakaan digital tidak memerlukan banyak perangkat seperti video player, tape recorder, microphone reader, dan lain-lain. Dikarenakan hampir semua koleksi telah dikonversikan dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh komputer perpustakaan. Manfaat dari perpustakaan web yaitu yang pertama, menghemat waktu, tenaga, dan tempat. Yang kedua, memperoleh informasi yang paling baru dan cepat. Yang ketiga, memperoleh akses informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, memudahkan seseorang dalam mengoleksi buku. Selanjutnya, untuk kelebihan perpustakaan konvensional. Sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang murah dan lengkap. 2. Tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar. 3. Memungkinkan untuk dapat belajar dalam waktu yang lama, karena buku dapat dipinjam. 4. Kebanyakan buku adalah hasil tulisan atau penelitian para ilmuwan, sehingga tingkat kebenarannya tinggi. Kemudian, kekurangan dari perpustakaan konvensional. 1. Terbatasnya jam operasional perpustakaan. 2. Kurangnya perawatan terhadap buku-buku. 3. Stok buku terbatas, sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. 4. Penataan buku yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencari. Karena kekurangan inilah, kami memutuskan untuk merancang sistem informasi perpustakaan web yang jauh lebih efektif. Diagram use case. Diagram use case sendiri pengertiannya adalah pemodelan untuk menggambarkan sistem informasi yang dibuat. Komponen atau simbol dalam diagram use case itu yang pertama ada aktor. Aktor itu orang atau proses atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Yang kedua use case sendiri itu fungsionalitas yang disediakan sistem. Yang ketiga ada association. Association itu komunikasi antar aktor dan use case. Yang keempat ada include. Include itu untuk menjalankan fungsi atau sebagai syarat dalam sistem tersebut. Yang kelima ada generalisasi. Generalisasi itu fungsi dalam use case secara umum. Kemudian yang selanjutnya ada diagram use case siswa. Kalau untuk siswa sendiri itu yang pertama melihat daftar buku. Kemudian jika ada ingin yang dipesan, siswa bisa memesan buku. Dan kemudian lihat daftar peminjaman, apakah bukunya sudah dipinjam atau belum. Jika bukunya masih ada atau belum dipinjam, siswa bisa melakukan pemesanan buku. Pemesanan buku itu nanti
akan ada daftar pengembalian dan data akun siswa. Lanjut. Untuk diagram use case admin, itu yang pertama, dari admin melihat daftar buku. Daftar buku apa yang akan dipinjam oleh siswa. Kemudian yang kedua, melihat kategori buku. Yang ketiga, melihat daftar pembelajaran. Dan yang keempat, melihat daftar pemesanan. Setelah itu, admin akan membuat daftar pengembalian dan melihat user siswa. Penjelasan singkat diagram use case dari yang dijelaskan Mbak Isna tadi itu, pada diagram use case, aktornya itu adalah siswa dan admin. Tugas dari setiap aktor berbeda-beda dan dicantumkan pada use case yang ada. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan tugas tersebut, ada include yang mengharuskan mereka untuk login ke dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu ada diagram kelas. Diagram kelas ini kalau dimulai dari pengunjung perpustakaan, lalu login, jika ingin menemukan buku, ke menu buku, kemudian jika ingin meminjam, ke menu peminjaman, pengembalian, kemudian jika dia melakukan keterlambatan, maka akan denda. Sedangkan anggota sendiri bisa langsung mengakses ke peminjaman buku, pengembalian buku, langsung, jika ada denda, maka akan terkena denda. Selanjutnya, diagram kelas. Kelas diagram merupakan gambaran struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang dipakai untuk membangun sistem. Yang pertama dalam penpus itu ada username, password, nama. Membuat edit logout. Kemudian login admin, validasi login, logout. Kemudian buku, terdapat kode buku, judul buku, kategori buku, pengarang, tanggal input, stok, gambar. Itu bisa ditambah, edit, hapus, dan bisa ditampilkan. Untuk peminjaman buku ada kode buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal kembali, catatan, status. Itu bisa pinjam baru, edit, hapus, cari. Untuk anggota ada ID anggota, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Itu juga bisa tambah, edit, hapus. Untuk pengembalian buku ada ID anggota, tanggal kembali. Cari, proses, hitung denda. Untuk denda ada nomor pengembalian, ID anggota, keterlambatan, denda, status, dan proses tampil. Baiklah, itu demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Maaf karena ketidakhadiran salah satu kelompok kami. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, di stop share dulu, Mbak Rizky. Ya, baik. Silakan kelompok yang sudah jadi panelis, kalau mau tanya, ini ada kelompok 4 dan kelompok 5, boleh langsung on. Kemudian teman-teman lain yang mau teks, saya beri kesempatan dulu yang panelis sebelum, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Suci, Milenia, Maulina, Hayu, Sipa, Novita, Risma. Mbak Ipah tadi udah bisa langsung tanya ini juga, boleh nih Mbak Ipah masih posisi bisa tanya. Silakan Mbak Sipa tadi tuh. Yang sudah on mic silakan. Yang sudah jadi panelis boleh duluan. Itu bisa langsung on mic langsung bicara biar efektif cepat. Iya Pak, mau tanya. Itu di di aplikasi tersebut kalau misalkan mau meminjam buku itu harus menjadi anggota terlebih dahulu atau siapa aja bisa meminjam buku tersebut. Terima kasih. Baik, itu dari Mbak Sipa ya. Yang lain, nih dari saya kasih kesempatan 2 orang dari panelis sebelum. Maulina, Milenia, Suci. Ya, Putri, silakan. Apa peran perpustakaan konvensional di sekolah? Ya, Pak. Peran apa tadi? Peran perpustakaan konvensional. Peran. Bagi siswa. Ya, baik, peran perpustakaan nasional. Baik, ini teman-teman kok sekarang berkurang banyak ya.
kalau masih itu ya ada apalah. Coba saya minta dari satu dari luar nih, Salsabila Hananda, saya minta bicara. Mbak Salsabila, halo. Salsabila Hananda, silahkan nambahkan, mau apresiasi boleh. Baik Pak, terima kasih. Saya izin menanyakan, kalau semisal ini webnya untuk peminjaman buku, terus tadi maksud dari bisa mengoleksi buku lebih banyak itu seperti apa ya? Ya baik, teman-teman panelis sudah jelas ya pertanyaannya. Nanti kalau belum jelas, kalau belum jelas pada penanya bisa ditanya ulang karena posisi penanya bisa langsung on mic-nya. Silakan dijawab dulu sesi pertama. Ya, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Siva dulu ya. Ya, memang di sini harus bagi anggota dulu karena kita memerlukan data akun. Untuk Mbak Siva, sudah paham? Paham. Ya, baik, Mbak Siva udah bagus. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan kedua bisa dijawab salah satu kelompok saya. Saya mau menjawab dari pertanyaan Mbak Putri, peran perpustakaan secara konvensional itu sangat membantu ya, soalnya kan dalam perpustakaan kan ada banyak sumber-sumber informasi, apalagi buat mahasiswa skripsi, pasti memerlukan perpustakaan buat sumber dari skripsi yang dibuat. Mbak Putri udah cukup atau masih belum paham? Ya, terima kasih. Mufidah dulu ya. Oke, sama-sama. Baik, tadi masih satu. Perannya dari Salsabila. Silakan di ini tadi yang pertanyaannya Mbak Salsabila Hana. Betul ya, Salsabila Hana. Salsabila tadi. Maaf, izin menjawab ya. Ya, mungkin silakan. untuk Mbak Salsa itu maksudnya mengoleksi buku peminjamannya yang lebih banyak ya. Biasanya kan kalau pinjam di perpustakaan secara langsung itu kan bukunya kan dibatasi, hanya boleh pinjam 2 atau pinjam 3. Tapi kalau di web mungkin bisa lebih banyak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok. Ya, yang lain nggak ada. Udah cukup. Mbak Salsa bagaimana Mbak Salsa tuh? Pertanyaannya udah cukup belum? Untuk sistem peminjamannya itu berarti sama aja kayak kita minjam di perpustakaan langsung, tapi ini hanya pakai web gitu ya. Soalnya kan kayak nanti cara ngambil bukunya itu seperti apa gitu. Apa ini tuh buku dalam bentuk e-book atau memang bentuk buku gitu? Ya. Kalau ini mungkin hanya di bagian sistem peminjamannya ya. Jadi kita kayak bisa pesen buku dulu, nanti setelah itu kita bisa datang ke perpustakaannya untuk ambil bukunya. Ya baik, bagaimana Mbak Salsa? Mbak Mupi, tambahkan Mbak Mupi. Sudah, Pak. Sudah? Nah, baik. Baik, Mbak Salsa sudah cukup? Ya, Pak, cukup. Terima kasih. Ya, baik. Ini saya mau, yang belum tanya siapa ini, teman-teman dari kelompok nih. Saya klik. Ya. Sandy tadi sudah, Septi Bunda, Salsabila Rahma, udah belum Mbak Salsabila Rahma? Salsabila Rahma, silahkan. Ini sesi berikutnya, Salsabila Rahma. Yang belum saya persilahkan bicara. Silahkan Mbak Salsa. Mungkin kalau dari saya itu Pak, untuk kayak apa ya? Aku tadi ingat itu apa namanya? Sudah bagus. Cuman untuk pengaplikasiannya itu seperti apa ya Pak? Berarti harus daftar dulu apa gimana gitu? Ya. Terima kasih.
Ya, operasional sistemnya kalau nanti sistem itu dibuat ya. Baik, saya tambah lagi Mbak Laili Hima. Mbak Laili Hima silahkan. Mbak Laili, halo Mbak Laili Hima. Mbak Laili Hima, halo. Tidur? Nah, ini saya acak, pokoknya harus kalau nanti tidur ketahuan. Halo. Halo. Ya, silakan Mbak Laili. Iya, saya mau bertanya, kan saat ini kan banyak orang yang masih susah untuk membaca, masih rasa senang untuk membacanya itu masih kurang. Nah, dengan adanya aplikasi seperti ini, cara untuk mengajak pelajar atau siapapun itu untuk gemar membaca itu seperti apa? Ya, baik, jadi nanti aplikasinya bisa memotivasi ya. Nah, tambah satu lagi ya, satu orang lagi. Siapa ya? Saya pilih lagi nih yang harus bicara satu orang nih. Eka Kurniati. Silakan Mbak Eka. Halo Mbak Eka Kurniati. Ya, silakan. Pak. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya, ya. Kalau ada nggak sih kendala dalam ini perpustakaan web itu? Ya, kendala-kendalanya. Menurut kalian? Ya, kendala-kendalanya. Baik, itu para panelis. Ada pertanyaan pada sesi kedua. Silakan dijawab oleh para panelis. Apa ada tanggapan dari teman-teman lain? Silakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Eka. Ya. Ini kan basisnya kan web ya, jadi biasanya kalau dengan web itu kendalanya ya jaringan internet. Jika jaringannya nggak memadai, biasanya susah untuk masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, baik, itu kendala utamanya jaringan. Baik. Baik, bagaimana ya? Cukup apa yang dimaksud kendalanya itu atau ada yang lain? Iya Pak, sudah. Ya, cukup ya, baik. Silakan yang lain. Nih pasti ada beberapa nanya tadi sana. Mbak Mupi, Mbak Tri, Mbak Isna, Mbak Eka, Febri. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bila ya. Untuk sistemnya sendiri itu kita harus daftar dulu, daftar membuat akun dulu. Nanti baru bisa mengoperasikan aplikasinya itu. Bisa untuk pinjam dan sebagainya. Ya, baik. Tadi silakan lanjut yang lain. Ayo jangan diam, langsung aja saut. Ya, selanjutnya untuk yang menambah minat membaca ya tadi sepertinya. Untuk menambah minat membaca, kami berpikir untuk mengkreatifkan perpustakaan webnya. Jadi terlihat lebih meriah atau mengadakan promosi-promosi seperti ajang pesta buku atau seperti itu, tapi berbasis web. Mengingat ini juga pandemi corona. Masih ada yang ditanyakan atau tanggapan atau sudah cukup? Ya, baik teman-teman, itu kalau masih ada silakan dari yang sudah ada di panelis maupun yang sudah boleh, yang bisa menyalakan mic-nya, silakan bisa langsung on-kan mic, langsung bicara kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi sebelum kita masuk ke sesi akhir. Atau siapa teman yang rindu suaranya untuk diajak bicara, siapa nih? Yang belum bicara? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk pendaftaran menjadi membernya ini, apakah kita harus datang ke perpustakaannya dulu untuk mengakses webnya,
atau kita bisa akses web ini di mana saja dan bisa daftar mandiri. Begitu. Ya, baik itu. Langsung aja, ini satu orang aja terakhir. Mbak Eka, Mbak Anita, Mbak Isna. Silakan jawab. Izin menjawab. Jadi untuk pendaftarannya ini dilakukan secara mandiri di mana saja melalui web. Biasanya itu mencantumkan email, terus sama nomor telepon, terus kita buat password, nanti kita dapat ID kayak buat jadi anggota perpus tersebut. Ya, baik itu Mbak Novi katanya itu ya. Jawabannya cukup belum? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Nah, baik teman-teman. Sudah sangat bagus semuanya nih teman-teman, bisa membuat rencana ya. Rencana dengan berbagai referensi meskipun di masa seperti ini teman-teman bisa belajar maksimal di mata kuliah saya ini. Nanti saya juga minta teman-teman ya, kalau saya hadirkan semua ke depan gimana ya? Boleh as saja semua, saya bolehkan as semua nih. Nanti mana ya? Mana saya maaf. Dan saya mana ada as tuh mana? Oh bisa coba ya. Mana ya? Oh ini yang belum masuk coba ya. Cendi ini semua saya masukkan dulu biar bisa komunikasi. Kalau ada yang belum bisa, coba. Ada yang dari seluruh peserta, ada yang belum bisa nyalakan mic belum ya? Sudah bisa ya semua ya? Ini semua bisa bertanya, 28 orang itu bisa menyalakan mic-nya semua. Ya, baik teman-teman, udah kelihatan semua nama-namanya. Ini baik, ini kata terakhir dulu dari kelompok 6, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan, dan perhatian teman-teman semua. Maaf apabila kami ada salah-salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kalau ada yang belum bisa menghidupkan mic, di presenter, di attendant bisa acungkan tangan. Barangkali nanti mic-nya belum saya on-kan. Saya teman-teman ini harus bisa ngomong semua. Harus bisa on mic semua nih posisi sekarang. Sekarang karena ini kita pertemuan terakhir untuk sesi kuliah semester ini. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kita semester ini sudah kayak cukup dan mungkin sangat cukup. Meskipun memang kita tidak bisa praktikum ya, tidak bisa praktikum mandiri, tapi secara umum saya sudah bisa mengukur kemampuan teman-teman. Jadi dari seluruhnya karena teman-teman semuanya sudah presentasi, teman-teman sudah mengerjakan semua tugas yang ada di tempat saya, kecuali ada yang belum, kecuali. Tapi saya lihat yang belum hanya sedikit. Artinya saya bisa mengukur, mengevaluasi teman-teman, jadi sudah bisa memahami materi yang kuliah kita pada semester ini dari awal sampai akhir. Materi kita adalah sistem informasi manajemen dan teman-teman sudah menguasainya tentang sistem informasi manajemen tersebut. Sudah bisa melihat implementasinya juga di lapangan, sudah bisa merencanakannya juga, bisa merencanakan berbagai rencana sistem informasi. Saya optimis teman-teman nanti kalau lulus jadi sarjana, ataupun juga mungkin sebelum jadi sarjana sudah bisa merancang sebuah sistem manajemen. Nanti juga di masa COVID ini kan masa kreatif. Teman-teman mau merancang sebuah aplikasi bisnis teman-teman, atau mau ikutan jadi konsultan bisnis di sistem informasi, juga setidaknya teman-teman sudah bisa memahami rancangan sistemnya. Baik, itu itu mungkin apresiasi awal dari saya terkait dengan teman-teman bisa memahami perkuliahan, dan saya anggap juga materi kuliah
materi-materi yang sudah saya tampilkan di sistem itu semuanya dari awal sampai akhir sudah saudara bisa akses semuanya. Memang yang belum adalah praktikum, sebenarnya praktikum membuat sistem sederhana gitu. Sebenarnya tapi juga karena seperti ini juga teman-teman perangkat yang digunakan juga bervariasi, maka kemarin saya ambil keputusan dari saya bahwa teman-teman bisa dikembangkan sendiri nanti. Saya pikir juga teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain di program studi lain, di yang lainnya, mungkin di informatika, di teknik yang lainnya yang bisa di teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi lain terkait dengan implementasi membuat aplikasi sistem informasi. Tapi karena itu juga harus memiliki kemampuan jadi programmer untuk membuat aplikasinya. Jadi nanti teman-teman setidaknya sudah menjadi pemula untuk sistem analis dalam teknologi informasi. Jadi teknologi informasi tugasnya sistem analis adalah merancang sistem informasi. Nah, teman-teman sudah bisa merancang sistem informasinya. Ini artinya nanti untuk implementasinya sampai dengan sistem informasi ini bisa berjalan, bisa dibuat dengan baik sesuai dengan rancangan yang kita bikin, ya harus kerjasama dengan teman-teman programmer, khususnya programmer database, programmer yang bisa memprogram aplikasi-aplikasi sistem informasi. Jadi nanti harus bikin tim, sehingga sistem informasinya bisa dibuat dengan baik. Baik, itu teman-teman terkait dengan perkuliahan kita dari awal sampai akhir sudah sudah bisa kita ini bersama. Nanti untuk session kali ini mungkin tidak perlu nggak cukup menuliskan yang tidak hadir, pokoknya sudah, saya tidak akan memberikan apresiasi lagi yang tidak hadir sekarang. Mohon yang hadir sampai sesi terakhir sekarang, yang belum ya, menuliskan nama dan nomor peserta. Nah, nama dan NIM pada chatroom, nanti chatroomnya akan saya simpan sebagai bukti kehadiran. Jadi pada sesi kali ini sudah tidak ada tugas lagi, teman-teman sudah selesai tugasnya dengan saya. Tinggal nanti pada jadwalnya kapan ujian semester? Sudah dapat jadwal belum? Halo teman-teman. Bisa teman-teman bisa buka mic-nya, saya tanya tuh sudah ada jadwal ujian semester belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pertemuan dengan saya ini saya anggap selesai, sudah ada teman-teman tinggal referensi dari IF MIPA itu ya dari awal sampai akhir, dan juga nanti kalau yang tugas-tugas barangkali ada yang belum dicek, kayaknya kalau yang sebelum-sebelum udah ada tanggal tutupnya, jadi saya nggak bisa membuka lagi, kecuali yang masih terbuka mungkin silahkan. Itu, dan ini teman-teman saya kasih waktu nih yang belum nulis nama dan NIM chatroom, nanti akan saya simpenin chatroomnya dah. Nanti kalau sudah hilang nggak bisa saya buka lagi, sudah hilang. Ya, nanti jangan sampai nggak nulis nama dan NIM di chatroom. Tolong sekarang ya, saya kasih waktu sebelum. Baik, sekarang saya ingin minta pesan-pesan atau saran atau apa dari teman-teman terkait dengan perkuliahan kita ini. Silakan yang mau memberikan informasi atau apapun, atau unek-unek atau apapun, silakan. Ini mic-nya sudah dibuka, silakan di-on-kan mic-nya langsung bicara. Saya tidak akan menunjuk satu-satu. Silakan. Nah, ini di Mbak Prisi itu di toko kayaknya rame. Ya. Mbak Novi. Siapa ya? Silakan teman-teman. Jangan diam, salah satu, salah dua, apa semua di-on-kan mic-nya jadi rame, enggak apa-apa. Halo? Nah, kira-kira kecukupan materi yang kita pelajari pada perkuliahan kita semester ini, menurut teman-teman rasanya bagaimana? Saya kan
kalau secara objektif saya bisa menilai teman-teman karena dari data-data yang sudah masuk ke saya, dari tugas-tugas yang teman-teman kerjakan, saya bisa menilai secara objektif kan, melihatnya. Tapi yang teman-teman rasakan kan saya nggak bisa ikut merasakannya, karena saya nggak juga sakit jauh, juga susah komunikasinya secara real gitu kan. Kalaupun dekat pun, kalau perasaan kan susah. Kalaupun berjejer pun, perasaan kan susah untuk diukur. Maka saya minta teman-teman memberikan ungkapan rasanya atau nah, saya tanya satu-satu ya. Saya tanya satu-satu kalau begitu. Kalau nggak mau ada yang bicara, angkat bicara. Nah, sekarang bagaimana? Saya tuju dari atas dulu. Mbak Milenia. Halo Mbak Milenia. Saya mau panggil satu-satu. Kalau nggak nyaut artinya tidur. Ya Pak. Nah, bagaimana? Kira-kira. Maaf, tadi belum mendengarkan pertanyaannya. Tuh kan, pada tidur kan, ya dengan saya tapi pada tidur. Baik. Apa? Selama kuliah ini kan kuliah tatap muka terakhir dengan saya, dari teman-teman memberikan kira-kira rasanya selama kuliah ini bagaimana, materi yang saudara kuasai tentang SIM ini bagaimana gitu ya. Silakan Mbak Milenia, apa? Apa ya? Materinya lengkap banget Pak. Jadi sudah lengkap, jadi kami ya bisa mempelajari materinya dengan baik gitu. Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Aku Mbak Putri Wahyu. Mbak Putri Wahyu, halo. Teman-teman tidak boleh tidur, pokoknya tak panggil kalau on berarti tidur. Nah, ya silakan. Ya, Pak. Ya, bagaimana tanggapannya? Atau apa yang mau disampaikan? Menurut saya kuliah online ini bagi saya itu sih Pak, saya kurang paham. Kurang paham. Penyampaiannya itu lebih enak pas offline Pak, tatap muka di kelas. Ya. Semoga nanti bisa cepat tatap muka sih. Amin. Tapi secara umum materi perkuliahan SIM ini Anda pahami toh? Iya Pak. Ya baik. Cuman kan memang kurang mantap ya. Ya. Ya baik. Makasih Pak. Ya baik. Suci Handayani, di-on-kan mic. Iya Pak. Nah, silahkan. Teman-teman silahkan berbicara apapun. Menurut saya materinya sudah cukup paham sih Pak. Tapi lebih enakan langsung karena langsung praktek gitu loh Pak. Ya langsung enak. Jadi biar lebih jelas lagi. Lebih jelas, bisa main di lab ya. Ya nanti sebentar lagi, nggak lama lah. Baik, Mbak Maulina. Iya, Pak. Ya, baik, Mbak Suci. Ya, Mbak Maulina. Silakan Mbak Maulina. Itu apa, Pak? Materinya tuh banyak yang diajarkan, terus kayak banyak manfaatnya buat besok setelah lulus. Ya. Tapi ya pengennya praktek langsung biar benar-benar bisa. Iya, baik. Secara umum materinya sudah bisa kita kuasai ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maulina. Langsung Mbak Siva. Ya Pak, untuk secara umum materinya udah bagus, terus udah bisa dipahami. Cuman karena keadaannya lagi seperti ini, jadinya nggak bisa praktek secara langsung kayak gitu Pak. Ya, tapi bisa survei lah, online juga bisa ya. Ya Pak. Ya, baik Mbak Siva. Langsung Mbak Novita Aryani. Ini semua saya pengen sambil setidaknya suaranya kedengaran semua. Untuk kuliah SIM-nya ini materinya sangat lengkap ya Pak. Terus kita tuh langsung ada pengaplikasiannya lewat tugas-tugas yang diberikan sehingga mudah dipahami. Ya baik ya, tugas-tugasnya nggak memberatkan ya. Takutnya memberatkan tugas, enggak ya? Ya baik. Enggak Mbak ya. Nah, Mbak Arini Rizky, langsung Mbak Arini. Ya, untuk sebelumnya untuk perkuliahan sistem informasi manajemen ini, untuk materi-materi itu sudah lengkap. Namun ya Pak, ada kemarin itu yang pas sebelum UTS itu saya itu jujur masih bingung Pak. Jadi itu banyak sub-sub materi yang pada pertemuan keberapa itu sudah
ditampilkan, terus kemudian ditampilkan lagi pada pertemuan keberapanya gitu, atau ada yang dalam satu materi dalam satu pertemuan itu kan ada banyak banget materi itu kan Pak, yang dari web, dari PPT dan sebagainya gitu. Nah, di situ tuh ada yang buat saya bingung tuh banyak materi yang double-double gitu Pak. Jadi kita tuh untuk saya sendiri itu kadang merasa bingung ini yang dipakai itu yang mana seperti itu. Terus kalau untuk yang lainnya alhamdulillah lengkap untuk cuman kalau kita buat tanya-tanya, misalkan saya ingin bertanya pun saya bingung untuk menanyakannya seperti apa, karena kalau bahasa langsungnya kalau misalnya kita ke tatap muka kan bisa langsung menanyakan oh seperti ini Pak, nanti misalkan kita salah komunikasi kan bisa langsung di to the point, oh ya Pak, yang saya maksud bukan seperti ini. Tapi kadang kalau chat itu nggak untuk SIM aja sih Pak, untuk matkul lain juga sering kayak gitu, salah tangkap kayak gitu. Iya, baik. Semoga ya kedepannya bisa cepat-cepat tatap muka lagi. Ya, Udah baik. Pak. Ya, baik. Ya, makasih ya Pak. Nah, baik, ini juga sedikit langsung saya tanggapi kenapa saya banyak mau itu. Kadang-kadang memang saya itu cari referensi, maksud saya teman-teman jangan terpaku satu, nanti bisa ini ya, bisa dipahami kalau sedang mempelajari sesuatu. Ini aja, tidak hanya dari saya aja. Cari banyak, mana terakhir yang paling menurut saudara, nanti saudara bisa ambil satu kesimpulan bahwa atau satu yang paling benar itu yang ini misalnya. Karena ini kan ilmu itu lebih luas, apalagi ini sistem informasi manajemen banyak sekali aplikasinya, banyak sekali informasinya, banyak sekali bukunya, banyak sekali makanya beberapa saya sengaja saya tampilkan untuk setiap topik itu banyak gitu kan, tidak hanya satu. Artinya sebenarnya kalau dipelajari satu sebenarnya sudah cukup, tapi kan nanti saya khawatir juga nanti pemahamannya keliru juga kalau hanya membaca satu, maka dibaca yang lainnya. Untuk itu aja satu Mbak Arini ya. Baik, lanjut Mbak Agi Hairunisa. Agi Hairunisa, halo, ya silakan. Ya, menurut saya sih perkuliahan SIM ini seru ya Pak, materinya lengkap, terus juga langsung dikasih tugas gitu. Jadi kita ya alhamdulillah sih kalau saya mudah memahaminya gitu Pak. Ya, baik. Artinya teman-teman tetap belajar ya di mata kuliah saya ya, tidak diam ya. Baik. Mbak Ipah, Mbak Ipah ya baik. Ya. Iya Pak. Untuk materi SIM yang telah disampaikan, alhamdulillah mudah dipahami, dan ya walaupun belum bisa tatap muka, belum bisa praktek secara langsung gitu, tapi alhamdulillah banyak sih yang didapat dan yang bisa kita aplikasikan buat kedepannya. Ya baik, Mbak Ipah sudah ya. Mbak Isna. Iya Pak. Ya silahkan. Teman-teman siap ya, yang lain bicara apapun silahkan. Kalau dari saya, ya kalau dari saya itu materinya udah sangat lengkap Pak. Terus tugas-tugasnya juga sangat membantu buat kita memahami materi. Terus pas ngerjain tugasnya itu sekarang kerasa bedanya. Biasanya kan rame-rame ngerjain di lab, tapi sekarang di rumah masing-masing. Itu. Iya. Asik, tapi ada asik, ada tidak asik ya. Iya. Tapi paket data habis banyak. Baik, Mbak Eka Febri, lanjut. Oh iya Kak. Apa ya? Oh kesan. Pesan atau marah ke saya boleh? Tidak ada. Menurut saya ya sangat membantu, soalnya saya sendiri suka sama informatika dan pemrograman. Itu Pak, saat ini kan saya lagi belajar pemrograman pakai Python. Ada saran ebook nggak Pak? Belajar masih belum paham kok bisa ketemu bahasanya seperti itu. Tahu aplikasi chatnya Discord? Apa? Discord itu ada aplikasi chat untuk teman-teman programmer. Cari aja, banyak sih, ada kelas-kelas programmer banyak, kelas Python yang online free banyak, silahkan teman-teman. Nanti apalagi kalau mau courseware dari Harvard, saudara kalau pengen ke pusatnya Harvard atau MIT Edu itu ada courseware atau apa namanya kursus-kursus yang gratis. Silahkan. Python banyak sekali. Nanti kalau mau namanya apa Pak? Mau saya catat.
Kalau yang itu Discord itu chat room Discord ya. Discord, DISCORD. Coba saya Oh cek. iya, iya Pak. Discord itu coba saya cek dulu. Sebentar mana tadi ya? Sebentar. Saya cari juga di tempat saya, Pak. Tahu saya ketik. Ya, Discord, DISCORD. Itu chattingannya teman-teman programmer, para pembuat game gitu, gamer itu chatting di situ, suka chatting kalau Python macam-macam kalau suka. Nanti atau cari courseware banyak, courseware Iya yang Pak, wah, buat game sukanya yang seperti ini. Terima kasih banyak Pak, sangat berkesan. Nanti banyak yang lainnya. Mbak Anita, Pak Retno, Indri. Iya Pak. Silahkan, apapun yang bicara. Kalau buat SIM ini, alhamdulillah materinya udah lengkap Pak. Tapi kan kadang kalau cuma baca materi itu kurang paham. Ya. Jadinya untungnya itu ada tugas, jadi sedikit bisa menambah pemahaman kita gitu Pak. Itu kan juga tugas itu satu tadi memang tujuan tugas yang kami berikan juga untuk pendalaman materi. Selanjutnya untuk mengukur juga teman-teman betul-betul sudah memahami belum. Nah, itu dari saya gitu. Kalau sudah paham, udah tugas tidak-tidaknya sudah mengerjakan tugas, oh berarti sudah paham setidak-tidaknya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman berarti tugasnya tidak memberatkan. Baik, Mbak Tri, langsung. Tri Jahratun, kita masih ada 15 menit sebelum kita akhiri. Mbak Tri, ya silakan. Iya Pak, menurut saya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini materinya sudah lengkap. Terus walaupun sudah lengkap, tapi terkadang saya sendiri ada beberapa materi yang kurang paham. Tapi pada umumnya sih udah baik Pak, dan udah hampir paham. Ya, baik. Karena nanti juga secara umum kan hanya 3 kata ya, sistem informasi manajemen. Nah, dan secara umum mungkin sudah paham insya Allah. Kalaupun mungkin secara tulisan-tulisan yang saya sajikan, kadang-kadang saya juga kan ambil referensi dari berbagai tulisan, maka juga tidak kalau kurang memahami nanti saya mohon maaf. Tapi insya Allah secara umum kalau tugas-tugas sudah dikerjakan, insya Allah sudah secara umum sudah bisa kita pahami. Baik, Mbak Mufi. Ya, urut ya, saya dengan Mufi, yang belum siapa nih masih banyak ya. Siap, silakan. Singkat, padat, cepat. Untuk saya sudah lengkap sih Pak, untuk membantu kita buat belajar mandiri sendiri. Nah, ya, baik, nomor ya, dengan aplikasi sistem tugas sebagainya juga ya. Salsa, Mbak Salsabil, Salsabilnya ada 2. Salsabila. Salsa yang H dulu, yang H, Salsabila H apa? Iya Pak, kan materinya tuh banyak ya Pak, dari yang level manajemen aja itu banyak, ada tingkat menengah, top, itu ada yang ternyata tuh ada yang buat direktur tersendiri, terus juga nggak semuanya sama kayak gitu. Terus juga alhamdulillah kalau dikasih tugas itu deadline-nya tuh lama gitu ya Pak jaraknya. Terus apalagi ya Pak? Untuk materinya sih lengkap sudah Pak. Iya baik ya, ya. Jadi intinya, jadi kita memahami level manajemen itu yang utama. Sistem informasi kita tuh sistem informasi itu kan untuk manajemen ya, mendukung, hanya pendukung untuk sebuah manajemen biar menjadi lebih efektif di sekarang. Nah maka memang tadi kalau sudah dipahami alhamdulillah. Jadi aplikasi sistem itu sesuai dengan kebutuhan dari aktor tadi kan teman-teman di diskusi terakhir kan ada aktor ya, ada pengguna ya, pengguna itu aktor-aktornya di sistem ya, orang-orangnya itu ya sesuai dengan kebutuhan orang itu. Jadi sistem informasi manajemen harus bisa mendukung seluruh kebutuhan orang per orang di level manajemen manapun, dari level terendah sampai level tertinggi ya. Baik, itu alhamdulillah sudah bisa dipahami. Salsarahma, Salsabila Rahma. Ya Pak, langsung saja itu menurut saya sudah sudah lengkap. Cuman mungkin ada beberapa yang harus dipelajari secara mandiri. Jadinya untuk buat saya sendiri paham. Soalnya ada beberapa materi yang pas buka pertama itu nggak paham. Terus saya
kayak nyari referensi lain untuk supaya saya paham. Untuk selanjutnya sih bagus sih, Pak. Nah, ya baik, jadi secara umum ya, mungkin memang di awal-awal kadang-kadang buka ki opo toh. Ya, baik. Sandy langsung. Mbak Sandy Novian. Mbak Sandy, ya. Ya, untuk materinya itu sudah lengkap, Pak. Terus materinya juga bermanfaat. Saya jadi tahu kalau misalnya sistem informasi manajemen itu bisa diterapkan di berbagai bidang. Tapi untuk pertemuannya kayaknya kurang efektif karena melalui online begini, Pak. Ya. Ya baik, alhamdulillah ya, meskipun demikian kita bisa bicara-bicara ketemu ya. Ya memang ini karena musibah seluruh orang di dunia. Mudah-mudahan tetap kita cari peluang ya. Kita orang kreatif itu pasti kalau ada tantangan pasti ada peluang yang bisa kita lewati. Baik, Mbak Hotija. Hotija 30. Nah, ya silakan. Ya, Pak. Silakan apa aja 1-2 kata boleh. Menurut saya sih ya cukup memudahkan sih untuk saya yang jiwa rebahan. Tapi kadang-kadang gak paham sama materinya, tiba-tiba ada tugas, terus mau tanya teman juga sungkan. Nah, ya itu yang tidak boleh ya. Teman-teman juga yang ditanya jangan malas dijawab ya. Kadang-kadang WA banyak sekali teman-teman malas dilihat pun enggak, dijawab pun apalagi. Ya baik, kita Mbak Iis Suratnasari. Iya Pak, untuk materinya sendiri saya kira sudah lengkap. Terus tapi kadang karena kebanyakan itu jadi susah nyarinya yang bagian mana itu susah Pak. Terus untuk tugasnya alhamdulillah tidak memberatkan. Ya masih baik. Mbak Prisi. Halo Mbak Prisi. Halo Mbak Prisi. Sibuk kayaknya dia sedang. Mbak Prisi halo. Halo Pak. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti teman-teman, intinya walaupun tugas sering diberikan, tetapi bobotnya tidak berat, tidak menyulitkan. Itu saja, Pak. Ya, baik. Mbak Septi, Winda. Iya, Pak. Kalau dari saya secara keseluruhan di perkuliahan SIM ini sih materinya udah lengkap ya, Pak. Mudah dipahami dan referensinya juga banyak. Jadi kayak ada bayangan dikit buat penerapan pas ke dunia kerjanya, gitu Pak. Walaupun nggak praktek secara langsung. Nah, baik, ini nggak paham ya. Ini karena SIM ini kunci untuk pengembangan manajemen apapun ya. Baik, kalau kita tidak bisa membuat sistem dan aplikasi, kalau nggak tahu teori manajemen, nah itu juga ya. Baik, Wahyu Putri, Pak Tiwi, Mbak Wahyu. Iya Pak. Materinya sudah lengkap, terus mudah dipahami dan juga bermanfaat sih Pak buat saya sendiri. Nah, baik, Mbak Wiwi, langsung Mbak Wiwi. Siap-siap Mas Asrori, siap-siap Mbak Arini. Hari ini tadi udah belum? Ya. Mbak Wiwi, Setiani tadi udah belum? Mbak Wiwi. Halo Mbak Wiwi. Halo. Mbak Wiwi tidak nyaut, tidur kali apa? Mas Asrori, Mas Asrori silakan. Menurut saya ini Pak, matkul SIM dari matkul-matkul yang lain loh Pak, itu yang mudah dipahami itu SIM Pak, soalnya nggak ada angka-angka gitu loh Pak, nggak ngitung. Kalau yang lain itu ngitung semua Pak. Nah, baik. Ya. Kalau SIM kan bisa dipelajari gitu Pak, dibaca. Terus kalau materinya itu sudah lengkap Pak. Iya, saya paham cuma yang itu loh Pak, yang manajemen yang apa kemarin Pak, yang ada manajer, ada mandor itu loh Pak. Kalau itu paham Pak. Level manajemen ya. Ya. Dan saya rasa cukup Pak. Ya baik, kalau tapi lebih cukup lagi kalau kuliah offline Pak. Nah, ya, terima kasih. Kapan-kapan bisa ketemu, mudah-mudahan tidak terlalu lama lah, nanti COVID-nya dan berdoa mudah-mudahan dan hilang dari dunia ini. Baik, itu ya kuliah, karena memang kuliah saya bukan matematik, bukan ke teori matematik, tapi implementasi matematika, tetap matematika algoritma ya. Yang kita pakai adalah algoritma, jadi bagan, jadi alur tadi ya, skema tadi apa tadi,
teman-teman tadi yang minta dijelaskan ulang pada saat diskusi itu alurnya lah, itu kan algoritma itu. Baik, Mbak Arini Rizky sudah belum tadi ya? Sudah ya? Halo Arini Rizky. Sudah ya tadi ya? Yang belum siapa nih? Putri Wahyu udah belum? Mbak Putri Wahyu udah? Sudah, Pak. Iya, yang belum siapa ya? Yang belum langsung on Hima, Laili Hima. Udah belum? Mbak Hima, halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, di perkuliahan SIM ini materinya mudah dipahami, dan karena kita kuliah online, jadi materinya bisa diulang-ulang terus. Untuk tugas, tidak memberatkan. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi tugas alhamdulillah tidak memberatkan ya teman-teman. Terus materi tadi juga video tutorial, video pertemuan bisa kita tampilkan lagi ya. Jadi setidaknya bisa sangat membantu. Walaupun tadi memang tetap enak offline ya, Mas Gufron apa semua juga. Yang belum siapa? Mbak Sipa sudah? Mbak Sipa Alfi sudah? Sudah, Pak. Ya, yang belum siapa? Ada yang belum nggak? Yang belum langsung nyalakan on mic. Sudah semua? Saya pengen dengar suara semua nih teman-teman. Kita rindu berjumpa. Baik teman-teman, kuliah kita alhamdulillah sudah selesai semester ini dan saya juga akan mengapresiasi secara objektif ya seluruh pekerjaan teman-teman. Dan satu lagi, jadi teman-teman jangan sampai tugas saya ada yang kosong. Nanti kalau ada yang kosong, lihat ya. Dan pengen memasukkan melengkapi itu, lihat jadi klik ya. Nanti kalau memang tanggalnya udah ketutup nggak bisa upload, di chat di grup ke saya, nanti mohon dibuka tugas mana gitu kan, bisa. Saya akan buka selama masa menunggu ujian ini. Nah, silakan nanti kalau ada di chat barangkali, karena kalau nanti tidak ada tugasnya, saya tidak bisa memberikan nilai secara objektif. Nah, karena bukti nanti ke program studi harus ada bukti nilai objektifnya itu dari semua tugas yang teman-teman ajukan. Nah, termasuk tinggal satu lagi nanti yang kuis ya, kuis akhir semester. Tapi kalau seperti biasa kuliah dengan saya, kalaupun dulu kan kuliah TI dengan saya itu untuk kuis itu tidak banyak presentasi nilainya. Artinya apa? Kalaupun nanti nilai kuisnya, tapi insya Allah sih teman-teman kalau sudah ikut kuliah dengan saya terus ini kuisnya juga pasti mudah gitu, karena hanya multiple choice, kalaupun enggak ya benar salah gitu kan, tinggal klik aja. Itu nanti tugas itu bobotnya pasti di atas 60%. Tinggal yang sisanya, jadi sisanya untuk menaikkan jadi A saja dari kuis itu. Nanti minimal kan sesuai dengan perjanjian saya dengan teman-teman, minimal itu B teman-teman, tapi ini saya juga ingin minimal A, kecuali yang memaksa saya teman-teman jadi B ya, dan C atau di bawahnya. Jadi saya kepengen A semua nih teman-teman tuh. Apresiasi saya kepada teman-teman, asal tadi tugasnya ada semua. Tapi kalau sudah tidak ada tugasnya berarti memaksa saya untuk menurunkan apresiasi saya terhadap teman-teman. Seperti tadi diskusi kelompok itu, yang kelompok kan ada yang nggak hadir pas diskusi gitu. Nanti juga ada teman-teman yang gandul dalam tanda petik ya. Nah itu juga itu ya. Tapi kalau kelompok saya pikir juga udah bagus. Cuman tadi kalau memang sampai teman-teman ada yang tidak mau mencantumkan namanya, itu artinya betul-betul gandul, udah segitu diskusi nggak mau ikutan, udah gitu pengen nama dua. Nah kan juga saya lihat juga ada teman-teman di presentasinya ada yang tidak mau mencantumkan nama temennya lah, ya itu juga hal-hal yang memaksa saya untuk menurunkan apresiasi. Itu salah satu contoh gitu. Nah itu nanti teman-teman untuk tugasnya dicek ya masing-masing. Untuk yang pribadi ya, yang kelompok udah masuk semua saya lihat tadi kan, sudah ada semua. Cuman yang 3 kelompok terakhir ini belum saya kasih skor. Nanti yang sebentar mungkin setelah sesi akhir ini akan saya kasih skor semua, sehingga nanti tugas-tugas yang sudah masuk sudah ada skornya. Nanti untuk ngeceknya tugas udah ada belum,
itu saudara bisa klik di grid masing-masing. Grid sudah lengkap belum ya? Dan tugasnya dicek. Kalau ada tugas yang sudah dimasukkan, tapi saya belum ngasih skor juga. Boleh nanti di grup menyampaikan, Pak, mata kuliah ini, tugas ini di materi ini, saya sudah ngasih tugas tapi belum ada nilainya, misalnya kayak gitu. Nanti akan saya upayakan untuk dimasukkan ini. Barangkali juga ada yang belum saya koreksi semua sih, tapi nanti dicek aja. Mungkin cek dulu tugasnya sudah ada belum posisinya, uploadannya sudah ada, teksnya yang di online kan sudah ada di situ. Kalaupun saudara mau edit, bisa edit di situ, misalnya gitu. Nah itu nanti, atau nanti kalau nggak bisa upload lagi, barangkali saya masih bisa membukanya. Nanti teman-teman yang belum, itu bisa saya kasih kesempatan untuk melengkapi tugas-tugas yang belum. Baik, itu mungkin teman-teman ya, untuk pertemuan kita kuliah pada semester ini. Saya mohon maaf, bisa banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Saya selamat semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap maksimal. Ini sudah semester 4 selesai ya, tinggal separuh jalan ya. Separuh jalan, mudah-mudahan tetap semangat kuliahnya, sehingga cepat selesai sesuai dengan schedule, saudara menjadi sarjana statistika. Demikian dari saya mungkin. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon dibuka mic-nya, kita baca hamdalah sama-sama. Sampai jumpa, mudah-mudahan bisa ketemu di kampus ya. Kalau mau kangen-kangenan teman-teman, enggak, saya tutup dulu nih, saya mau ke belakang sebentar. Mauris. Itik. Wah. Ya ampun. Astagfirullah. Ya, saya N ya. Saya N. Nah, saya sip dulu. Tadi teman-teman udah nulis semua ya, yang nama dan NIM. Saya sip. Sudah, Pak. Ya. Nah, taruh dulu. Kuliah. SIM dan nggak pasti ini catatannya sudah masuk. Ya baik, saya akhiri, saya end meeting all.